欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。很高兴又能和大家见面。大家都在哪儿呢？都在家里，还是有的在公司，有的在路上，是吧？Teman-teman pada posisinya di mana mungkin ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di jalan ya. 好，无论大家在哪儿，我都希望大家和家人健健康康、顺顺利利。tidak peduli ya teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya berharap teman-teman dan keluarga semuanya sehat dan dilancarkan dalam semua urusan. 好，大家都用餐了是吧？因为现在已经下午了哦，mungkin teman-teman juga sudah makan karena sudah sore ya。好的，大家要跟我分享吗？刚才午餐吃了些什么？也可以啊，在评论区留言。Mungkin teman-teman boleh chat gitu ya kalau mau sharing sama saya tadi makan siangnya apa。然后我也要来看一下大家给我发的问题。等一下我会看班长给我发的那个文件。Nanti saya akan lihat juga file yang dikirimkan panjang ke saya ya. Sambil saya share screen, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di kelas hari Jumat dan juga Minggu. 好，我先看一下啊，大家给的是什么问题？我看一下啊。OK，好，我看一下啊。先看一下大家给我写的是什么哦，只有一部秀珍啊，下午好，一部哦，一部在家里是吧？我在家里，好的，一部 Deborah，不客气，yang lainnya mana？ OK 呀，可能大家在公司还是在路上，所以不方便打字，没关系呀。Mungkin teman-teman ada yang di kantor, ada yang di jalan。tidak bisa ketik ya, agak susah。好，没关系，那我就来看一下，嗯，大家问的问题啊。等一下，我看一下班长给我发的啊，大部分都是我在那个班上已经回答了啊。如果已经回答了，我就不再重复。Kalau yang sudah saya jawab di kelas, mungkin saya tidak ulang lagi ya teman-teman ya, karena mungkin teman-teman juga bisa lihat dari rekaman. 好，我再看一下啊。Oke, Ibu Lilian, obat ada tablet dan sirup, tetap fuyao ya, 老师. Betul, betul ya. Kemarin nih kita bahas berarti di hari Minggu ya, kelas Minggu masih bahas tentang fuyao. Tuh, jadi sekali lagi teman-teman yang saya kasih memang kosakata khusus untuk bidang ini gitu ya, maksudnya bidang tentang obat, minum obat ke dokter gitu ya. Nah, kalau yang maksudnya kita bilang sesuai tata bahasa dan bidangnya sebenarnya akan bilangnya fuyao. Iseng 也会跟大家说 fuyao. Itu memang resminya gitu ya. Jadi ini fuyao obat apa saja. Mau obat godokan, mau obat tablet, mau pil, mau apa lagi ya? Tablet, pil, sirup, terus apa lagi ya? 很多种的那个药，jadi sangat banyak jenis obat ya, semua kita bilangnya fuyao. Nah, tapi kalau misalnya ada kan teman-teman berpikir, "老师, kalau saya lupa gitu ya, lupa fu, mungkin saya bilangnya 吃药, boleh nggak? Boleh, 可以.吃药. Nah, Cio ini kayak kita bilang, oh bahasa pasar ya, lebih gampang dimengerti. Nah, kalau ini kan ibaratnya kalau teman-teman lagi tulis artikel, bagusnya memang akan pakai fuyao. Itu ya, jadi orang juga tahu levelnya berbeda. Nah, tapi kalau misalnya lupa, nggak apa-apa, pakai Cio. Nah, Cio rata-rata sih kayak tablet, pil yang kering ya, yang kering. Nah, kalau yang cair, mungkin teman-teman bilang mau bilang he yao. Lebih ke ini, he minum ya, sebentar.
Jadi biar yang pertanyaan di bawahnya juga kejawab. 喝药 boleh nggak, Laoshi? Boleh. 可以的. 但是喝药, mungkin teman-teman juga berpikir ya minum ya. Ya sudah pasti minum itu yang cair. Mungkin lebih ke sirup itu boleh masih cocok ya. Terus godokan ya. Ini obatnya obat bentuk cair atau itu kan godokan, benar ya bahasa Indonesia ya, godokan seperti itu. Jadi kalau mau aman sebenarnya ini semua udah mewakili ya fuyao. Tapi kalau misalnya lupa ya sudah yang obat-obat kering, tablet segala macam ya pakai cuyao. Nah kalau heyao mungkin lebih ke cair itu masih maksudnya masih masuk gitu ya. Karena minum itu sesuatu yang cair ya, obat godokan ya teman-teman tahu kan ya yang herbal ada apa namanya herbal obat-obat rumput-rumput digodok terus diminum gitu ya. Nggak tahu teman-teman masih ada yang minum seperti itu nggak? Memang itu kurang praktis ya, saya bilang ya karena kan mesti digodok terus waktu segala macam. Tapi sekarang hebat lah ya, udah bisa bikin dalam bentuk kapsul ya. Dari obat godokan juga bisa dibikin sama apa toko obat jadi kapsul kayak gitu ya. Oke, ini cukup menjawab ya untuk Ibu Lilian. Kemudian, oke, saya coba lihat ya, tadi ada pop-up chat. Oh, Ibu Katarina bilang 我在家, kebalik ya Ibu ya. 我在家, 在nya zep, 在家, nanti berguna untuk ketika Ibu ketik pinyin di gadget, mau komputer, mau laptop, mau tab, itu biar muncul huruf Mandarinnya ya. Saya terus laushinya LAOSHI ya. Mungkin ini teman-teman yang kalau baru ikut di pertengahan bukan dari awal masih agak bingung-bingung, saya paham, nggak apa-apa, pelan-pelan. Memang dia cara nulis sama ngomong berbeda ya, saya paham. Makanya banyak sekali orang tuh suka salah. Kok bunyinya ini tapi tulisnya ini ya karena memang Hanyu pinyin ya. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan bisa terbiasa. Ibu Lien katanya 我在公寓, oke ya di apartemen ya Ibu ya. Oke, 这来是 Pak Billy. 药店 apotik, toko obat apa ya? Sama Pak, sama ya. 药店. 然后 kalau misalnya teman-teman kayak jalan-jalan ke negara yang boleh pasang huruf Mandarin, misalnya kayak contoh Malaysia, 新加坡我就没什么注意到ya. Singapura saya nggak terlalu perhatiin karena Singapura tuh banyak kan ke tempat-tempat yang sudah modern ya, jadi nggak kelihatan tuh toko obatnya pakai huruf Mandarin ya. Nah kalau Malaysia, 我还看到他们有些说药店，药店tuh sebenarnya udah yang modern ya, apotik, terus apa toko obat yang semi lah ya, ada Chinese-nya, ada juga dia jual obat obat apa ya namanya yang dokter mungkin boleh bantu saya ya, obat yang udah jadilah intinya gitu ya. Nah jadi ada umumnya sih boleh kok kita bilang yautian toko obat ya. Yautian. Ini tien toko ya, sebentar. Nah, ini umum teman-teman ya, toko obat mau yang modern mau tradisional sebenarnya oke. Nah, cuman yang saya mau kasih contoh ke teman-teman ketika teman-teman ke daerah-daerah yang masih saya bilang kayak ke Melaka ya,马六甲，因为我公公常常去那边，所以我大部分都会看到那些商店还是很古老的一些商店。Jadi kalau dulu mertua saya ke sana kan kita temanin juga, saya bisa lihat tuh apa toko-toko obatnya masih yang tradisional, terus dia pakai nama Chinese ya. Nah itu kembali lagi kadang-kadang dia ada yang bilang 药铺也可以. Ini benar-benar tradisional ya, maksudnya namanya 药铺. Ini juga sama, tapi lebih mudah, maksudnya lebih general yang atas ya, yang saya kotakin. Ada juga orang bilang 药铺是什么？也是 toko obat. Mungkin teman-teman tanya sama saya, 这个铺是什么意思？店铺 itu lengkapnya toko. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh Tien ini kan toko, sebenarnya dia punya dua nggak sih yang lengkap? Ada, sebenarnya dia adalah Tienpu.
kayak gitu ya toko. Jadi bebas. Kadang-kadang orang tuh lebih seni gitu ya. Maksudnya, oh saya nggak mau lah toko obat kayak biasa-biasa, general sekali. Jadi dia bikin toko obatnya misalnya contoh lah, saya buka toko obat ya. Terus saya nggak mau Yautian. Aduh biasa aja. Nah, untuk brandingnya mungkin saya bilang Cai Yaopu. Misalnya contoh ya pakai marga saya sendiri Yaopu. Jadi Yaopu begitu kita yang lihat atau dengar rasanya itu tradisional banget, terus klasik gitu ya. Jadi ini tergantung branding juga. Atau mungkin memang turunan dari papa mamanya yang udah lama-lama. Kan kalau teman-teman ada kesempatan jalan-jalan ke kota-kota yang masih, saya bilang, apa ya, semi lah ya, berkembang, tapi dia juga masih ada toko-toko tradisional kayak di Melaka, kalau teman-teman pernah pergi, Maliuja. Itu dia masih, wah benar-benar kayak kita berada di Chinatown gitu lah ya kira-kira. Nah, mereka bisa juga bilang Yaopu. Itu yang saya pernah lihat ya. Nah, terus ini Ibu Xiuzhen menyusul nanya Yaofang. Yaofang itu lebih ke farmasi yang ada di dalam rumah sakit. Biasanya kan bagian rumah sakit kan ada bagian-bagian tertentu. Nah, di situ ya biasa mereka tulisnya Yaofang gitu. Nah, begitu juga yang saya bilang kadang-kadang nama toko itu orang kan bebas ya, sebenarnya Yaofang, Yaopu, Yaofang yang kita belajar di modul kita ya. Sebentar, saya tulis di bawah sini aja. Itu sama sebenarnya toko obat farmasi. Cuman ya itu ya, yang kasih nama ini kan dia bilang ya bebas-bebas suka-suka saya dong. Ownernya bilang, oh saya mau rasanya ini lebih khas, lebih klasik seperti itulah ya. Nah jadi ini semua sama. Nah, Yaofang itu lebih ke farmasi yang ada di rumah sakit. Ini yang kita pelajari di modul ya. Toko obat Cina juga sama, Ibu Ana. Jadi kita bilang Yaotian, Yaopu. Cuma kalau khusus banget gitu ya, obat China, dia nggak jual yang lain. Maka saya boleh next, tinggal tambahin Zhong Yao Dian. Zhong Yao Dian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya, kalau ini kan umum ya, toko obat umum, boleh mungkin juga dia jual obat modern gitu ya. Nah, tapi kalau khusus kita cari obat-obat toko obat Cina lah ya, mungkin teman-teman tahu dia ada herbal, teman-teman tahu ya. Kalau yang toko obat Cina herbal dia ada laci-laci kecil, yo meo. Kan mah pernah lihat gak laci-laci kecil buat dia nyimpan-nyimpan obat kering herbal, pernah lihat? Ya, nah itu mungkin. Nah, kalau itu dia khusus cuma jual itu, dia nggak jual obat-obat yang jadi gitu ya. Nah, maka kita boleh bilang, oh toko obat Cina. Ini kalau sudah saya next dulu ya. Nah, Zhong Yao Dian, tambahin Zhong. Zhong Yao. Nah, misalnya teman-teman ke satu tempat lah ya, contoh. Nah, kayak ke Malaysia, mungkin ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Nah, teman-teman bisa bilang, oh, 这儿有中药店吗? Misalnya contoh ya. Nah, 中药店berarti mereka akan paham, oh, teman-teman cari yang benar-benar khusus ya, jual obat-obat China yang ada herbalnya. 中是第一声 oh, sebentar. Kelihatan di view kayak naik. Sebentar ya. 中药店 toko obat Cina. Makanya 中药 saya tulis di bawah ya. 中药 itu adalah herbal. Kan kadang-kadang kita suka pengen pengobatannya herbal gitu ya, pakai 中药啊。大家可以跟我说，老师，我喝中药 misalnya, saya pengobatannya pakai obat Cina, obat tradisional Cina gitu ya. Ini termasuk herbal, terus godokan, semua masuk 中药. Nah, kalau tokonya disebut 中药店. Kira-kira kejawab semua? Satu lagi ya, biar teman-teman nggak penasaran. Mungkin udah sering dengar juga, 中医 ada. Nah, 中医itu orang yang bisa ngerti traditional Chinese medicine. Ya, jadi kita bilang tabib boleh nggak ya, sensei ya tabib. Jadi dia mungkin ada basic dokter, tapi dia belajar akupuntur ya, terus dia bisa ramuan obat-obat, itu semua masuk 中医. Traditional Chinese medicine 就是
traditional Chinese medicine，那就是中药啦。ya 中药 ya traditional Chinese medicine ya. Kalau tradisional yang mau ditranslate berarti 传统中药 ya. 传统 itu tradisional. Oke, ini penuh sudah selesai. Taifu boleh. Taifu itu sebenarnya sebutan untuk apa ya? Jadi gini, sebentar. Saya tulis di sini ya, Taifu. Sedikit berbeda antara Taifu dengan Zhongyi. Mungkin teman-teman paham maksud saya. Taifu. Taifu ini adalah dokter. Terus Isheng apa dokter juga, betul. Kalau orang-orang tua atau di daerah Beijing gitu ya, mereka suka sebut si Isheng itu dengan Taifu. Mereka panggil Taifu. Tapi mereka itu sebenarnya Isheng yang belajar modern. Kalau Zhongyi ini belajar yang benar-benar tradisional. Kayak mungkin teman-teman tahu akupuntur. Terus mereka itu cuma herbal-herbal, itu namanya Zhongyi. Sampai di sini tahu ya perbedaannya ya. Supaya nggak salah pengertian. Nah, kalau Taifu itu sebenarnya ada Isheng. Isheng yang pernah kita belajar dokter. Mereka sama, cuman kadang-kadang orang suka sebut Taifu. Lin Taifu, 还有什么？比如说 marganya Cai Taifu gitu ya. Kalau sensei itu Ibu Lili lebih ke Zhongyi, setahu saya ya, Zhongyi. Jadi dia beberapa tradisional Chinese gitu ya. Itu Zhongyi. Nah, kalau Isheng sinonim dengan Taifu. Cuma ada beberapa daerah suka panggilnya Taifu. Sampai sini cukup jelas? Oke kah? Tadi saya mau tulisin 传统 ya, tradisional ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman. Ya, tulisannya tak, tapi bacanya tai. Betul, khusus ini Ibu Ineke. Ya, saya tahu ya, ini sebenarnya tulisan tak. Tapi ketika huruf ini gabung dengan fu, dia harus baca tai, bacanya taif. Nanti nama orang ada tak gitu ya, tulisannya tak. Kadang-kadang mereka baca tai gitu ya, karena ini nama orang, terus sebutan tuh dokter, khusus untuk begitu dia gabung sama fu. Silakan teman-teman harus baca tai fu. Sampai sini oke? Saya boleh next. Sudah ya, oke ya. Jadi tadi Ibu Lili tanya tentang TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Oh, oke sudah ya. Kalau gitu saya lanjut dulu. 传统 传统 传统中医 yang tadi apa dokter yang khusus buat sensei Zhongyi, 等一下Zhongyi sensei terus akupuntur itu semua masuk ya. Namanya 传统中医疗法apa namanya 治疗的疗法 疗法 ini pengobatan ya, TCM ya, 传统 tradisional, 中医 itu mungkin sampai 传统中医 juga sudah cukup. Nah, kadang-kadang orang tambahin 疗法 itu pengobatan, cara pengobatan, fa itu cara, 方法 ya, seperti ini ya, TCM ya. Oke. Silakan yang mau screenshot dulu sambil saya lihat pertanyaan berikutnya ya. Nah, jadi memang menarik ya kalau kita bahas satu banyak sekali
muncul mungkin penasaran ya, teman-teman sering dengar ini, dengar itu, maksudnya apa ya. Nah, silahkan ya, di screenshot dulu. Terus pertanyaan berikutnya dari Ibu Keniza. Laoshi, kalau yang tadi ambil nomor di kantor-kantor untuk pelayanan, apakah pakai kuahao? Oh, enggak, Ibu. Kuahao itu hanya khusus ke dokter. Ya, kalau ambil antrian untuk pelayanan kayak kantor-kantor, terus bank, itu 我们说排队就可以了ya. Ah, 排队 antri ya, ambil antrian ya. Halo mah, 排队 sekalian ya, ada tempat kosong. 排队 kayaknya kita pernah ya. 排队 antri boleh ya. Jadi 比如说我们去银行都要排队，对吗？ambil nomor antrian itu sama sih ya. Atau kalau mau lebih apa ya, lebih jelas maksudnya oh ambil nomor antrian 老师 gitu ya. Nah, 号码. Nah, boleh juga ada orang bilangnya nah 号码. Boleh juga ya. Nah, 号码 itu nomor ya. Ambil nomor. Nah, khusus yang kuahao yang kita ambil nomor antrian. Kuahao yang kita belajar di modul itu lebih ke dokter ya. Oke, 好了吗? Oh, halaman sebelumnya ya. Silakan. Oh ya, Ibu Lian ya, Cuantong katanya sudah pernah. Iya, nggak apa-apa. Karena yang ditanya TCM ya, jadi TCM itu ya ditranslate ya, Traditional Chinese Medicine. Sudah? Sambil di screenshot tadi bahas tentang 排队 ya. 排队 boleh, itu kata kerja teman-teman ya, antri. Nah, kalau na haoma berarti ambil nomor. Kata kerjanya ambil, haomanya nomor, noun ya. Oh, 取 vs na. Sama, cuman ada beberapa hal itu dia pakai khusus 取, kayak gitu sih. Halaman setelah ini ya, silakan. Jadi kalau tanya mungkin teman-teman ada belajar tentang 取东西, ambil barang, 拿东西 boleh nggak? Terus 取药, ambil obat. Yang kemarin saya bahas bahwa yang saya kasih di kosakata buku itu benar-benar spesifik ya. Jadi khusus gitu. Kita bilang, oh kalau di rumah sakit ambil obat itu boleh nggak nayau? Boleh, itu bahasa pasar sekali lagi. Nah kalau misalnya teman-teman bisa hafal 取, oh jadi tahu ya dipakai di konteks ini pakai 取. Jadi mereka itu sama, tapi kadang-kadang di konteks ini mereka pakai na, kadang di konteks ini mereka pakai 取. Nah itu tergantung lagi memang kita banyak pengetahuan ya, banyak baca, banyak juga nonton, jadi tahu oh ini dia pakai 取. 像大家如果看电影的话, kalau misalnya nonton film, dia mau ambil barang ke kayak apa ya, pengiriman gitu-gitu ya. Kalau formalnya mereka akan bilang 先生我要来取东西. Formal, formal banget ya. Kayak saya bilang level bahasa berbeda lah ya. Tapi kalau level bahasa yang pasar, yang biasa-biasa, ya sudah, nah tungsi juga boleh kayak gitu. Nah tungsi berarti kayak ke pasar ngambil barang, beda kan? Tapi kalau ke kantor-kantor, bahasa yang dipakai juga beda. Maksud saya mungkin teman-teman paham ya, kan ada bahasa khusus pariwisata, bener nggak? Bahasa khusus kita ke kantor-kantor pelayanan, bahasa khusus kita ke pasar, ngomong sama orang pasar, itu akan berbeda sebenarnya. Ini akan kelihatan banget ketika di artikel. Kalau teman-teman baca koran, yang dipakai adalah bahasa memang yang bukan bahasa pasar doang ya, tapi bahasa yang udah lebih formal. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi, Qu sama Na yang tadi tanyain sama Xiaoming ya kalau nggak salah ya. Nah itu sama, cuman konteksnya dia pakai konteks tertentu formalnya 取
ya, 取 yang ini. Mungkin teman-teman bingung saya lagi bahas yang mana. 取 itu ambil juga ya. Di modul kita kan ada ya, 取要. Lalu saya pernah jelasin bahwa boleh bilangnya 拿药 nggak apa-apa ya, tapi 取要 itu adalah formalnya. 取 itu ambil juga. 取钱 pernah dengar nggak? 取钱. Orang bank, kalau kita ambil duit yang cash, misalnya ambil duit cash 1 M, perlunya cash gitu ya. Orang bank, kalau dia pakai bahasa formal, dia akan bilang 取钱, ya可以说拿钱, cuman ya itu saya balik lagi jelasin ke teman-teman, 取钱 tuh benar-benar formal. Kalau 拿钱 ya bahasa pasar kayak gitu. Dua-duanya boleh dipakai, nggak ada yang salah. Cuman ya tergantung teman-teman begitu misalnya tahu 取钱, nanti orang ngomong 取钱 kan paham gitu ya. Oh iya sama dengan 拿钱 kayak gitu. 提前 juga boleh, 提前提前 biasanya lebih ke 提款，不是提前. Nah, itu ya. Jadi 我们不说提前，我们说提款. 小明，提款. Saya pernah kasih istilah 提款机 ATM. Nah, 提款 itu sama dengan 取钱, ambil duit ya. Sebentar, saya bantu tulis dulu supaya yang basic nggak terlalu bingung. 提款，我们说不说提前？kalau mau pakai 钱取钱，kalau mau pakai 提款不说提前，enggak pernah saya dengar ya. Oh, 钱 ada dua. Ya, 谢谢啊. Ya. Oke, 谢谢 Cynthia. Silakan di screenshot sampai halaman sini ada yang bingung. Jadi ya bahasa Mandarin itu dia muncul banyak sekali sinonim tapi pasangannya ya kalau saya bilang mungkin teman-teman mulai tahu oh ini dia pasang sama ini dia pasang sama ini gitu ya punya fungsi masing-masing. Tapi kadang-kadang mereka sinonim seperti ini makanya saya tulisnya sinonim gitu ya. Kalau teman-teman ke bank resminya boleh pakai misalnya 小姐 atau 先生 gitu ya pelayan di sana gitu ya 服务员 boleh juga ya. Oh, 我要取钱我要提款 都可以. 提款 ini lebih formal lagi. Makanya ATM disebut 提款机 mesin untuk ambil duit ya. Ye 没有说取钱机 enggak juga, tapi bilangnya 提款机 ATM. Kayaknya pernah saya bahas ya. Ini sudah. Kalau sudah, saya akan halaman berikutnya. Oke, 谢谢 Ibu Nani ya. 好了，kalau gitu saya lanjut. Tadi 提款机. Begitu sih teman-teman ya. Jadi apa namanya? Semua itu punya fungsi masing-masing ya. Kenapa nggak keluar? Kenapa? 出不来了嘞。等一下，teman-teman, bentar. Oke, keluar ya. Ini jadi mesin ATM. Terus Laoshi kalau mereka sinonim seperti yang tadi saya bilang, apakah kita boleh ganti 取钱机? Nggak bisa. Nggak pernah ada ya, adanya 提款机 ATM. Jadi kalau teman-teman butuh cari ATM, silakan bilangnya 提款机. Makanya 提款 itu artinya ambil duit, 机 itu adalah mesin. Ya, mesin untuk ambil duit. Makanya disebut mesin ATM ya. Sampai sini oke. Coba saya lihat ada pertanyaan lain. Yang basic boleh saya minta responnya karena pertanyaannya banyak, terus memang
banyak konteks, tapi saya mempertimbangkan untuk yang basic kira-kira ada yang terlalu bingung. Karena gini teman-teman ya, kalau saya kasih tapi teman-teman bingung kan sebenarnya nggak dapat apa-apa ya. Nah, jadi saya mempertimbangkannya basic kira-kira oke. Kalau oke, saya mau lanjut berikutnya maksudnya. Kalau belum oke, saya selesaikan yang belum oke-nya, yang belum paham ya. Oke, how? Kalau gitu, saya lanjut dulu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya nggak? 呀，因为中国有2000多年的历史，包括它的汉语，所以真的是很博大精深ya. Jadi sejarah China itu 2000 tahun dan termasuk bahasanya. Jadi memang teman-teman bisa menemukan banyak sekali sinonim, banyak sekali ya kosakata dan penggunaannya di bidang-bidang tertentu gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya selagi kita masih tetap belajar, ya memang belajarnya nggak selesai-selesai gitu ya. Yang penting ya dilanjutin terus ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin merasa, oh banyak sekali ya ternyata ya kayaknya di dalam otak saya putar-putar banyak banget gitu ya. Oke, sampai di sini. Iya, pertanyaan sudah selesai ya. Terus saya ada titipan pertanyaan dari Xiaoming ya, sebentar. 无所谓，无所谓 itu nggak masalah. Kayak cincai, gitu ya. Seperti itu kira-kira ya, 无所谓. Oke, saya tulisin dulu. 无所谓. Kayak cincai. Cincai bahasa apa ya? Maaf ya Ibu ya, saya juga nggak tahu bahasa apa. Bahasa Hokkien kali ya. 无所谓 itu tidak masalah. Bahasa Indonesia aja ya Bu ya, maaf ya. Udah kebiasaan saya bilang sehari-hari, rata-rata paham cincai ya. 无所谓 itu lebih ke tidak masalah sih. Kayak misalnya contoh, tadinya teman-teman janji sama saya besok mau pergi gitu. Terus teman-teman bilang, oh Lause besok ternyata nggak bisa, kita banyak berhalangan gitu ya. Jadi apa namanya, diganti ke hari Minggu aja Lause, karena hari Minggu banyak yang bisa ikut, misalnya gitu. Nah, terus saya bilang, oh, 好的,没关系,我无所谓. 我无所谓 itu saya tidak masalah, saya bisa terima gitu ya, 无所谓. Kalau yang kamu tanya, apakah banyak arti terkontek kah? Banyak arti terkontek, saya kurang paham pertanyaannya ya. Iya, lebih ke 没问题 gitu. Jadi 没问题, tidak masalah, 无所谓 juga tidak masalah. Cuman 无所谓 ada satu konteks yang misalnya gini, 没问题 itu kan netral ya. Nah, kalau 无所谓 itu ada kepentingan kita yang kita tuh apa? Kita mundur gitu ya. Nah, ketika kita mundur ya kita bilang 无所谓, nggak apa-apa kan pihak sana mempertimbangkan bahwa kita merasa dirugikan nggak ya. Tapi mungkin kita pikir ya sudahlah nggak apa-apa lah, cintailah, nggak usah banyak hitung-hitungan gitu. Nah, itu masuk ke 无所谓gitu ya. Seperti itu. 没事 boleh juga sih, cuman dia ada konteks yang tadi barusan saya bahas bahwa 无所谓itu contoh gini lah, contoh gini ya. 没事儿 sama 没问题 itu umum banget. Nah, 无所谓 dia punya satu konteks gini. Oke. Saya teman baik sama Ibu Xiu Zhen. Nah, pas lagi pemilihan ketua, ternyata Ibu Xiu Zhen pilihnya orang lain. Nah, harusnya mungkin teman-teman berpikir, normalnya saya akan sedih, kok teman baik saya nggak dukung saya gitu ya. Nah, mungkin ada orang pengen memecah belah lah ya. Dia bilang, 老师不伤心吗? Misalnya Ibu Xiu Zhen nggak pilih 老师gitu ya. Maka saya bilang, oh 没关系,我无所谓. Jadi dia tuh memang pujeng gitu ya, nggak terlalu mau hitung-hitungan, nggak terlalu, pokoknya enggak, saya harus apa ya,
ngomong hal ini, kenapa kamu teman baik tapi nggak pilih saya, bla 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 gitu ya. Itu namanya usowe. Itu dipakai di konteks itu ya, selain dia sinonim sama yang tadi 没问题, 没事 gitu. Kalau 没问题 kan nggak masalah, semua berjalan lancar, tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah. Nah, 没事 lebih ke misalnya jatuh gitu ya, 你没事吧? Gitu ya. Konteksnya sedikit berbeda, tergantung studi kasus ya. Ya, jadi usowe itu kita tahu berarti orangnya memang udah nggak hitungan. Makanya tadi saya keluar satu kata cinta ya. Cinta itu bahasa Hokkien kali ya. Sehari-hari saya pakai soalnya ya. Tergantung konteks, ya betul. Ya banyak sekali konteks yang tergantung apa kondisi dia pakai apa gitu ya usowe. Misalnya contoh, eh, kamu malam-malam gini terus misalnya keluar sendiri apa nggak apa-apa, suaminya nggak apa-apa ya, misalnya contoh gitu ya. 没关系，无所谓的，他不会计较, nggak perhitungan lah ya, maksudnya nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu kontrol banget gitu ya, usowe. Banyak konteks ya, banyak konteks. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi tergantung konteks memang. Perlu ada cerita sebelumnya, terus oh langsung dia jawabnya usowe gitu. Makanya tadi kenapa saya kasih beberapa contoh cerita. Ibu Limpe tanya kalau kesenggol terus jawabnya apa ya, buat nggak apa-apa. Oh, 没关系，没事儿. Kesenggol ya, orang kesenggol terus bilang, 对不起，对不起 gitu ya. Nah, maka kita jawabnya 没事儿，没关系, tidak apa-apa. Iya, perlu ada konteks, terus jawabnya apa. Kalau cuma satu kan teman-teman bingung ya, makanya kenapa tadi saya kasih beberapa contoh cerita. Sampai sini cukup jelas untuk usowe. Nggak terlalu ambil pusing, itu namanya usowe. Saya baru kepikir ya, kosakata nggak terlalu ambil pusing lah, harus usowe. Kayak misalnya contoh lah ya, teman-teman pengen anaknya kuliah kedokteran, tapi anaknya ternyata nggak minat kedokteran, dia pengennya desain. Terus mungkin ada orang tua yang, anak saya ikutin loh keinginan saya gitu ya. Nah, ketika dia ngomong sama teman-teman gitu ya, teman-teman bilang, 无所谓啊，孩子的选择我不勉强 gitu ya. Pilihan anak-anak saya nggak mau terlalu paksain. Nggak apa-apa lah, usowe. Tidak masalah. Nah, di situ dipakai ya. Jadi banyak konteks. Oke, lanjut ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan berikutnya, saya lanjut ke kudu, kudan, cimo. Apakah saling bisa ganti? Ya, memang artinya kesepian, tapi sedikit berbeda ya. Oke, saya mungkin perlu halaman baru. Silakan, sudah screenshot kah? 好了吗? Sudah di screenshot? 好了, oke, sip. Kalau gitu kita lanjut dulu. Ada kudu. Kudu. 再来是孤单。还有一个寂寞，是吧？寂寞. Ada yang baca 寂寞, itu bacaan yang lama ya. Jadi Taiwan 也有念寂，第二声的寂，寂寞. Semua artinya sepi ya. Oke ya, coba ya saya kasih contoh dulu. Kutu, sepi, lebih ke perasaan sepi, seolah-olah tidak ada yang paham perasaan kita, itu namanya sepi ya. Sepinya lebih ke situ, terus ini lebih ke karakteristik, karakteristik atau sifat. Kalau kutan sepi karena memang tidak ada
orang di samping atau sendirian. Kelihatan fisiknya ya, kita bilang secara fisik. Oke, terus lanjut. Jimo. Jimo sepi. Sepinya eh, karena kehilangan sesuatu yang seharusnya ada. Oke ya, teman-teman screenshot dulu, kita masuk ke kalimat. Silakan di screenshot dulu ya. Sambil teman-teman screenshot, sambil saya jelasin, kutu dan kutan mereka punya sinonim. Sinonimnya ada di sini, yang ini, yang konteks fisik. Cuman supaya teman-teman gampang, biar nggak ketukar-tukar, saya lebih suka, ya sudah, teman-teman ingat si kutu khusus buat apa, si kutan khusus buat apa. Jadi nggak ketukar-tukar gitu ya. Makanya kenapa saya split. Tapi mereka punya satu sinonim konteks yaitu sama, fisik. Jadi nggak ada orang di samping kanan kiri, kita bilang boleh kutu, boleh kutan. Nah, tapi kutu dia punya yang ini, spesial yang 3 poin yang saya tulis di atas. Ya, alone itu kutan, Ibu. Ini Ibu apa Bapak ya? Oke. Maaf ya kalau salah sebut ya. Nah, alone itu kutu, kutan boleh. Tapi kalau lonely feeling itu adalah kutu. Ini lebih ke feeling, perasaan. Mungkin saya akan masuk kalimat biar teman-teman lebih paham. Ya, ada sinonimnya sih, tapi sinonimnya cuma 1 poin gitu ya. Jadi menurut saya perlu jelasin sedikit konteksnya. Sudah? How lama? Kalau sudah, saya mau next halaman berikutnya ya. Halo, oh iya sudah ya, sisi Ibu Cai Taoin he Ibu Katarina. Yuk kita lihat dulu kalimatnya. 我先造一下孤独，心里觉得，ini bagusnya saya lengkapi dengan apa, teman-teman? 我心里觉得很孤，oh, udah saya jawab depannya ya. Ku, yes, 谢谢 Bulani, kutu, kutu. Karena Sinli, feeling ya. Itu satu. 再来第二，不喜欢和人他的为人，不喜欢和人来往ini artinya kontak gitu ya. Maksudnya keep in touch, 来往. Jadi 来 datang, wang juga lalu lalang. Jadi 来往 itu artinya
kontak. Gimana bahasa Indonesia-nya ya? Berhubungan, sih ya. Kontak, berhubungan. Jadi kayak nggak suka kontak sama orang lah ya. Menyendiri gitu ya. 他的为人 itu adalah sifat, sifat orang. Jadi dia sifat karakteristik gitu ya. Karakteristik. Ada orang begitu yang maksudnya nggak suka lah bersosialisasi gitu ya. Iya, semacam silaturahmi itu laiwang, betul. 不喜欢 nggak suka. Ada orang begitu kan yang maksudnya dia suka sendiri, nggak terlalu bergaul sama orang tetangga gitu ya. Pokoknya sendiri deh, nggak suka bergaul gitu ya namanya. Ini saya isinya dengan ya teman-teman sudah ada list itu harusnya sudah tahu. Jadi di sini benar-benar nggak bisa teman-teman ganti dengan kutan, 不可以. Benar-benar nggak boleh ya. Kutu. Paham ya? Yang saya bikin kalimat ini benar-benar dia udah spesifik. Nggak bisa digantikan sama kutan. 他的为人很孤独，不喜欢和人来往. Misalnya kita merasa, kok orang ini kalau kita ajak ngomong nggak terlalu ya. Padahal kan kita mau berteman kan, nah, tapi dia nggak mau. Nah memang dia punya sifat begitu. Jadi ya sudah, disitulah kita pakai 他的为人很孤独. Sebenarnya kalau orang ngomong 他的为人很孤独, kita udah paham sih ya. Cuma karena ini saya kasih contoh teman-teman kalimat, saya jelasin kutu itu maksudnya apa. 不喜欢和人来往, tidak suka tuh kontekan, berhubungan dengan orang, bergaul, ya itu namanya kutu. 我心里觉得很孤独也可以. 心里觉得很孤独 berarti bisa jadi temannya banyak teman-teman. Bisa jadi sekarang, misalnya teman-teman bisa lihat samping kiri kanan saya banyak orang. Tapi 我心里觉得很孤独. Teman-teman paham maksud saya ya. Mungkin walaupun teman saya banyak, tapi nggak banyak yang bisa paham saya gitu ya, yang benar-benar jadi teman tahu gitu ya tentang saya, memahami saya, itu namanya kutu. Sampai sini cukup jelas? Itu yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Sorry, saya belum tanya. Udah selesai kah? Oh. Sudah? Kalau sudah, saya mau kasih contoh kalimat berikutnya. Kalau lemah, saya tungguin bentar ya, sambil mungkin teman-teman ada yang catat artinya ulang gitu ya. Halo, ya, sisi Bu Lili. Nah, saya lanjut dulu kalimat berikutnya ya. 我看他一个人走，看起来很。我看他一个人走，看起来很。Iya, kutan. 为什么说孤单呢？ Boleh bantu penjelasannya? Kenapa jawabannya kutan? Saya balik dulu ya ke penjelasan ya. Sepi karena memang tidak ada orang di samping sendirian. Kelihatan fisik, boleh dilihat dengan mata sendiri itu kutan. Kalau kutu nggak bisa kelihatan teman-teman ya, sifat di dalam diri orang. Begitu teman-teman kenalan, baru tahu orangnya ternyata begitu. Benar nggak? Nggak bisa kelihatan ya. Begitu saya lihat teman-teman wajahnya nggak kelihatan, tapi begitu udah ngobrol baru tahu.
itu kutu, ya. Oh, sifatnya begitu. Atau di dalam diri orang kita mana tahu ya, kadang-kadang orang happy-happy tapi ternyata dia merasa tidak ada yang paham dia, bener nggak? Kan banyak ya yang konsul ke psikologis, teman-teman tahu. Nah, itu karena ada di dalam perasaan dia, nggak bisa ketahuan. Itu kutu. Nah, kalau kutan ini bisa lihat dengan mata sendiri tentang fisik, ya makanya saya tulisnya fisik. Kelihatan begitu ya dengan kasat mata, itu namanya kutan, kayak gitu. Nah, sebentar ya, saya balik dulu ke kalimat saya. 我看他一个人走，看起来很孤单. Sampai sini cukup jelas. Saya lihat dia jalan sendirian, kelihatannya sangat kesepian. Kita yang punya view, karena kita melihat secara fisik. Tapi kalau kita tanya ke orangnya, apakah dia merasa sepi? Belum tentu, teman-teman ya. Benar nggak? Karena bisa jadi dia adalah orang yang sifatnya kutu, nggak mau banyak campur sama orang. Benar nggak? Sampai sini cukup jelas kalimat saya dan juga contoh dan konteksnya. Intinya teman-teman gampang menghafal kutan itu harus kelihatan secara kasat mata, memang di sekitar dia tidak ada orang, tidak ada siapapun. Seperti itu. Sampai sini cukup? Oke ya, sambil saya tunggu teman-teman men-screenshot. Kuku Tantan Ikeren. Pernah dengar lagu ini? 走上林荫霜霜的街头 ah kuku tantan ikeren gitu ya. Jadi apa namanya? Teman-teman masih ingat lagu ini nggak? Nah, kalau ingat lagu ini mungkin jadi paham. Kuku tantan kutan. Kuku tantan ikeren. Oh, berarti kutan itu benar-benar sendirian, nggak ada orang di samping dia ya. Semoga lirik lagunya bisa bantu teman-teman menghafal ya tentang kutan. Berarti oh, kutan itu benar-benar sendiri gitu ya, tanpa fisik tuh nggak ada siapapun di situ. Makanya sepi. Gitu. Itu lagunya Qilong kalau nggak salah ya, lagu lama Nicky Wu. 我忘了他的那个歌名, benar-benar ya ini satu kelemahan saya kurang bisa hafal judul lagunya ya. 不是安迪老呀，是巫启龙，好像是离别还是什么，哎呦我忘了呀. Nanti ya saya coba cari ya, itu lagu lama sekali. Yang angkatan 我表哥已经是50多岁了. Angkatan apa kakak sepupu saya ya udah 50-an. Saya ingat dulu kecil tuh mereka suka putar lagu itu. Kan nada 4. Oh iya, sisi Ibu Lina ya. Sorry ya, saya kepengaruh yang sampingnya. Sisi, sisi. Kan cilai, kannya nada 4. Sisi Ibu Lina. Weiren itu adalah sifat Ibu. Sifat karakteristik itu namanya Weiren. Oh, taunya Teresa Teng ya. Oke. Iya, ada satu lagu ya. 孤孤单单一个人走进林荫霜霜的街头，忘了我在找什么。接下去我忘了呀，lupa saya. Soalnya waktu kecil ya dengarnya, jadi saya tahu tuh generasi koko sepupu saya. Dulu berarti saya masih SD ya, masih SD kelas 1. Jadi kalau minggu kan main ke rumah mereka. Nah, mereka tuh suka puterin lagu itu gitu ya. Coba saya lupa keseluruhan lirik. Yang nomor 3, oh ini ya, silakan. Jadi enggak, tadi intermezzo aja ya. Kadang-kadang saya hafal itu dari begitu, jadi gampang kan. Oh, makanya saya bilang sama teman-teman fisik kuku tantan ikeren. Jadi teman-teman tahu ya gitu maksudnya. Oh, kutan ikeren. Oh, satu orang nggak ada siapapun yang di samping dia gitu maksudnya ya. Kelihatan fisik dengan mata sendiri gitu. Nah, kalau yang kutu kan feeling, terus sifat orang itu memang nggak bisa kelihatan langsung gitu ya. Harus kita
apa tanya langsung perasaannya di gimana sama udah kenal baru tahu orangnya ternyata nggak terlalu mau berhubungan sama orang kan ada ya begitu ya kayak gitu. Oke, saya mau kasih Cimo ya. Oke, lanjut dulu. Em, contoh apa ya? Oh, saya kasih contoh ini ya. Oh ya, saya lupa belum ada pinyin. Fumu 出差了1个月，我在家里觉得很嗯 ya cimo gitu ya. Betul. Jadi gini teman-teman, cimo itu juga feeling. Cuman feelingnya karena yang tadinya ada sekarang nggak ada. Dia agak begitu ya. Jadi misalnya, makanya saya kasih contoh kalimatnya agak panjang ya. Fumu cucai, cucai itu adalah dinas ya. Yang saya garis bawah ini namanya dinas, artinya dinas. 1个月. Jadi orang tua ya, fumu cucai le 1个月. Orang tua itu udah dinas, dinasnya berarti pasti keluar kota gitu ya. Keluar kota itu 1 bulan. 我在家里觉得很寂寞. Ya, itu yang terakhir kita. Jadi itu sampai sini, sorry, teman-teman paham maksud saya? Beda tipis ya, beti gitu ya. Tapi memang ada beda gitu ya. Kalau saya mau gampang ya mungkin saya bilang sama gitu ya. Jadi nggak usah jelasin. Cuman nggak bisa teman-teman ya. Memang dia ada beda sedikit tapi beti ya, beda tipis. Kayak gini. Jadi teman-teman begitu lagi bikin kalimat, konteksnya yang tadinya ada, kan orang tua tuh tadinya pasti bareng kita gitu kan. Tapi karena mereka ada kerjaan dinas, akhirnya apa namanya keluar kota. Nah kita merasa ada kehilangan, terus kesepian. Nah disitulah pakai cimo. Kayak teman-teman contoh, iya betul Ibu Lian ya, kalau misalnya habis putus sama pacar, itu bilangnya cimo, karena ada kehilangan, betul. Tuh, itu udah benar, cimo. Tadi saya ada bilang ya kayaknya ya. Iya, kehilangan sesuatu yang seharusnya ada. Itu namanya cimo. Berarti cukup jelas ya, itu Betty sekali ya. Kalau cuman kita bikin kalimat pendek, 我很寂寞, 我很孤独, nggak ada beda kan teman-teman ya, kalimatnya pendek-pendek. Tapi begitu ada konteks baru paham. Oh, paham deh. Kutu yang hengkutu yang nomor 1 karena apa? Karena merasa nggak ada yang paham sama saya, bener nggak? Apalagi remaja ya, merasa, kayaknya nggak ada yang paham sama saya, orang tua juga nggak paham, bla 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 bla. Biasanya kan remaja lagi proses begitunya. Terus yang kedua, cimo itu ya itu ya, dia sepi karena memang yang tadinya harusnya ada sekarang nggak ada, kayak orang tua misal keluar kota dinas, atau sorry orang tuanya tutup usia ya, sorry ya, contohnya gitu. Atau kayak tadi Ibu Lien kasih contoh kehilangan pacar ya, putus sama pacarnya, itu namanya cimo ya, kesepian seperti itu. Oke, oh ternyata Yenho. Oke ya, Pak Rito Agus bantu saya cariin ya. Bapak pernah dengar ya? 谢谢烟火呀，对吗？我们还有时间吗？Oh ada ya, sebentar. Nanti teman-teman boleh cari YouTube lah ya. Nanti boleh dengar lagunya. Lagunya cukup simple, pelan, jadi teman-teman bisa latihan nyanyi juga. Oh ternyata Pak Rito pernah tahu ya. Kalau pernah tahu nanti berarti ini apa namanya, angkatan yang sama ya, antara saya sama Wo Piauke ya, kira-kira gitu. Itu lagu udah lama memang ya. Pak Martinus, halaman sebelumnya ya Pak ya, silakan Pak. Inikah? Sambil saya ada satu lagi,
sebentar. 而且对吧，小明？Oh ya, 而且 ya, sebentar sesudah ini. Karena ada tugas yang belum selesai sama minggu lalu ya, kelilipan itu ya. Ibu siapa yang kemarin nanya? Ibu Wanti bener nggak? Ini saya hampir lupa ya, ada hutang minggu lalu. Ya, sebentar ya. Judul lagunya ini Bu, Yenho yang ditulis Pak Rito. Nanti boleh cari ya. Ini lagu lama. Yenho. Yenho itu adalah apa? Kembang api. Oh, itu ada Pak Yuslan yang share YouTube ya. Silahkan diklik, nanti bisa dengar ya. Kuku Tante keren. Terus berikutnya itu saya nggak terlalu yakin ya. Soalnya saya memang nggak cari juga liriknya ya. Jadi kayaknya keingat, oh ya ada kata kuku Tante keren. Memang kalau kita banyak dengar, sebenarnya kesimpan di otak bawah sadar kita gitu teman-teman ya. Makanya tuh berguna sekali. Ketika nanti teman-teman baca itu ya nadanya bagus, terus bisa banyak banyak ingatan kayak gitu. Oke, Yenho ya judulnya ini Bu ya, Bu Feni. Terus ada di share YouTube. Oke, kalau sudah saya boleh lanjut berikutnya untuk selesaikan. Ini sudah. Pak Martinus tadi yang ketinggalan sudahkah? Jadi semoga tips saya teman-teman jadi mudah hafal ya. Lewat lagu ternyata ke ini juga gitu ya, apa namanya? Ke ketahuan juga gitu bahwa gampang ya hafalnya gitu ya lewat lagu kan jadi fun ya, nggak terlalu harus dihafal semua. Nah, saya lanjut dulu tadi 而且 对吧？先而且 ya sebentar 而且 er-nya begini, apa namanya? Xiaoming tulisannya begini ya. 而且 且nya pakai Q. 而且itu di samping itu juga. Ini kata sambung. Di samping itu juga atau bukan hanya tetapi juga. Ya, tetapi juga. Dia bisa juga tetapi juga. Jadi dia kata sambung ya. Kalau teman-teman cari itu simpelnya dan. Tapi mungkin teman-teman bertanya, 而且 dan bedanya apa lagi gitu ya. Dia lebih ke kata sambung yang frase dan frase. Ya, saya kasih contoh ya. Oke. 我姐姐 ini wo-nya ada titik ya teman-teman ya, kayak lengket. Saya tulis ulang. Oke. Misalnya kita ada kata sambung gini. 不但很漂亮 不但很漂亮 不但很漂亮而且很聪明 misalnya ya. Nggak hanya cantik tapi pintar banget gitu ya. 很聪明 jadi 聪明, oke. Sebentar ya, saya kasih arti dulu. Bukan itu bukan hanya. Dia bisa gabung sama ini. Bukan hanya sangat cantik, tetapi juga gitu ya. Tetapi juga sangat pintar. Itu ya penjelasan pertama tentang 而且. Bukan sebaliknya sih Bu. Dia kalimat lurus ya. Maksudnya bukan hanya tetapi juga. Jadi saling mendukung, bukan berbalik ya, bukan sebaliknya, bukan. 我姐姐不但很漂亮. Jadi kita mau bilang, cici saya itu bukan hanya cantik loh ya,
tapi juga pintar. Jadi nggak cuma cantik fisik, tapi juga otaknya bagus gitu maksudnya ya. Nah, 我姐姐不但很漂亮，而且很聪明，tetapi juga. Jadi mereka ini saling dukung ya, selaras gitu ya, positif positif maksudnya. Itu untuk 而且 yang pertama. Terus kalau misalnya kita kasih contoh yang lain lagi, di samping itu juga contohnya, OK，我不想去他家，而且他家也很远，我去不了。frase sampai sini cukup jelas. Kalimat yang dihubungkan itu frase gitu, panjang kan? Ini juga panjang, nggak kata tunggal gitu ya, seperti itu. Ya benar, cuman nggak bisa sinonim ya, Xiaoming, nggak bisa sinonim karena konteks. Jadi mereka bisa sinonim untuk konteks tertentu, tapi nggak semua konteks ya. Misal kayak gini, oke, 我姐姐又漂亮又聪明, tapi nggak bisa pakai 很. Kalau ada 又什么 itu nggak bisa pakai 很, kayak gitu ya. Kayak Ibu Farida, oke, 这菜不但便宜而且很好吃, betul. Itu kalimatnya benar ya Ibu Farida ya. Sejalan, maksudnya positif ya. Nggak hanya murah, tapi juga enak gitu ya. Terus ibu atau bapak ya, Chanfang, 老师 apa bedanya 漂亮 dan 美丽? 漂亮 itu cantik dan memang ada aksesorisnya ya, jadi dihias. Kalau 美丽 itu lebih ke indah, untuk keindahan alam, atau cantiknya alami, nggak diapa-apain. Itu namanya 美丽. Bedanya di situ. Tapi 漂亮 jadi nggak bagus dong. Nggak, bagus juga. Cuma 漂亮 itu dia ada tambah aksesoris. Kayak teman-teman lihat ya, kalau orang tambah pakai aksesoris itu, ya memang akan mempercantik, namanya aksesoris ya. Itu 漂亮. Artinya ada riasan gitu ya, 漂亮. Tapi kalau 美丽 itu alami, nggak diapa-apain. Memang aslinya begitu ya. Kalau ini mau pakai 美丽 juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, cukup jelas sampai di sini. Kayaknya ada satu lagi ya, Xiaoming ya. Sebentar. Oh, yang kamu bilang packing itu ya. Sebentar. Barang ini jangan masuk packing ke dalam dus, tapi packing ke dalam kargoni. Oh, oke. Ini sudah. 而且, jadi 而且 itu bisa dia kata sambung ya, tapi artinya di samping itu juga. Jadi menambahkan konteks yang di depan ya, tapi frase. Oke. Kalau sudah saya lanjut dulu. Ini ya tadi ya kalimatnya barang ini berarti 这个东西. Oke ya, barang ini. Jangan masuk packing ke dalam dus. Oh, pie. Cuang. Masuk ya, cuang-jin. Ntar saya kasih pinnya ya. 指香 koma. Kalau mau pakai qing itu akan lebih sopan ya. Silakan gitu ya, minta tolong itu qing. Qing zhuang jin. Di packing masuk ke dalam karung goni. Karung goni itu matai. Matanya nggak cukup, sorry ya, saya taruh bawah aja. Biar nanti teman-teman catat lebih gampang. Matai. 这个东西. Pie jangan. Cuang itu packing ya, masukin ke dalam gitu namanya cuang. Cuang jin. Zhi itu kertas. Xiang itu kotak. Dus ya maksudnya ya. Zhi xiang. Qing silakan tolong ya. Cuang
jin. Ma tai. Mata ini ma adalah goni. Tai adalah karung ya. Mata itu karung goni. Terus zhixiang adalah dus. Kotak. Zhi-nya kertas, siang itu kardus atau kotak. Ada lagi kosakata baru. Oh, cuang. Cuang ini masukin, taruh dalam gitu ya. Masukin ke dalam. Masukin. Diletakkan di dalam itu namanya cuang. Ya, cuang jin. Jin masuk ya. Dimasukin ke dalam dus atau kotak. Cing, silakan. Taruh dalam ya. Cuang jin. Matai. Cuang ini kata khusus. Mungkin teman-teman pernah belajar fang. Boleh juga. Fang itu sebenarnya taruh. Tapi kalau cuang itu ada barang, kan kayak kotak itu apa namanya? Ada volumenya gitu ya. Nah, kalau cuang itu maksudnya dari ada barangnya taruh ke dalam yang ada volume, itu namanya cuang. Kalau fang itu taruh meja. Pusho cuang. Paham ya maksud saya ya, packing. Itu namanya packing. Ya, kamu ada pakai bahasa packing. Ya, packing. Masukin tuh maksudnya cuang itu maksudnya packing ya. Makanya packingan barang namanya paucuang ya. Barang itu kadang-kadang murah gitu ya. Tergantung packingannya, bener nggak? Kalau packingannya bagus jadi mahal, tuh mah. Nah, packing itu namanya paucuang, packingan ya, bungkusannya dia. Nah, itu paucuang. Paucuang 是这样写的啊。paucuang packing, packingan barang gitu ya, packing. Bungkusan luar, ya, bungkusan luar. Seperti itu. Coba saya cek dulu ya. 请装进麻袋 ，OK， 装进纸箱。这个东西 barang ini ya, ke-nya boleh 4, boleh 5, enggak masalah. 别装进纸箱，请装进麻袋。OK， sepertinya sudah semua. Oke, sudah semua ya. Hezi, iya betul, Xiaoming. Hezi itu lebih ke kotak kecil. Kalau xiang itu gede ya. Silakan di screenshot dulu. Sama kelilipan ya. Ibu Wanti ikut. Sampai saya coba tanya ke teman orang China ya. Supaya bisa tahu mereka cara ngomongnya apa ya. Jadi ternyata memang nggak ada istilah khusus, cuman yang mendekati ya, yang mendekati. Jadi saya jelasin kelilipan itu seperti apa. Ini sudah biar beres hutang saya ya. Kemarin yang ikut kita lagi bahas kelilipan. Terus Pak Johannes ikut hari ini. Pak Johannes kan sempat bilang shansuo, cuma karena waktunya udah habis, saya bilang nanti saya sekalian bahas ya. Mungkin kayak cari di Google tuh kan kelilipan tuh kayak kerlap-kelip gitu ya. Jadi translate sama dia shansuo de yanjing itu nggak cocok sih ya. Memang nggak pas gitu konteksnya. Sebentar, ini sudah kalau nggak nanti saya lupa lagi ya apa janji saya minggu lalu ke teman-teman semua. 好了吗？sorry. 好了, oke ya lanjut sudah. Tadi, nah ini saya bahas dulu Shanshu yang dikasih Pak Johannes ya. Shanshu Yenjing gitu ya. Jadi si Google tuh langsung translate. Nah, sedangkan saya mau kasih teman-teman ini nggak usah lah. Shanshu atau Yenjing memang nggak cocok. Shanshu ini artinya gemerlap, gemerlap, kelap kelip. Teman-teman tahu kelap kelip? Kelap kelip itu apa namanya? Lampu ya. Nah, ini cocok kalau bilang shanshu de. Sebentar ya. Shanshu de, 比如说 lampu ya. Kita bilang lampu ya. Teng huo. Teng lampu huo itu api ya. Teng huo itu api ya. Sorry api. Lampu. Gemerlap. Saya translate ya. Gemerlap cahaya lampu. Itu cocok. Ya.
闪烁的灯火. Nah, kalau matanya dikelip-kelip gitu ya, 我们说眨眼可以。眨眼，眨眼itu sebenarnya matanya dikelap-kelip gitu loh. Ya, kayak, nah itu namanya 眨眼. Nah, 眨眼 kayak sekali kelip. 眨眼tuh sebenarnya kita tuh alami. Setiap berapa detik, mata kita pasti akan, bahasa Indonesianya, boleh bantu saya? Matanya pasti akan berkedip. Yes, yes, ya, berkedip ya. Nah, itu namanya 眨眼. Tapi nggak kelilipan kan, beda ya. Makanya kemarin saya bilang, kelilipan ya? 我也没有用到, saya juga nggak pernah pakai ya. Jadi 眨眼 itu gini ya, berkedip betul. Nah, terus satu lagi, aduh nggak cukup. Di sini ya teman-teman ya, mi. Teman-teman lihat deh, tulisan huruf Mandarin itu berhubungan dengan mata ya. Mien, itu mien tuh gini, matanya ditutup sebelah, itu namanya mien. Bahasa Indonesia-nya boleh bantu saya? Mien. Berkedip juga kah? Mien tuh matanya diginin. Nggak, kadang-kadang orang nggak kelihatan tuh matanya diginin, dikecilin gitu. Memicingkan mata bukan? Iya, jadi nah terus kan kita udah bahas ini. Nah, orang China bilang, saya bilang kelilipan tuh gini-gini loh, maksudnya matanya nggak enak, ada barang sesuatu yang jatuh gitu kan. Dia bilang mungkin ini yang diulang, mi yen atau cacayen, cacayen, jadi 2 kali gitu ya. Oh, kicer itu bahasa Jawa ya. Oke. Jadi untuk kelilipan mereka bilang, oh ya udah, kalau kalau gitu kan mirip-mirip sebenarnya actionnya. Nah, tinggal ini yang diulang ya, cacayen. Jadi matanya di gini-giniin atau mimien 2 kali gitu ya. Semoga kejawab ya pertanyaan kemarin, kelilipan ya. Sebentar. Ini screenshot dulu deh. Saya mau kasih ulangan, maksudnya cacayen atau mimien, atau teman-teman mau catat sendiri juga boleh ya. Rahasia itu mimi. 不是这个 mi, 不是, beda ya. Mimi itu beda tulisannya. Itu ada Ibu Christine yang bantu tulis mimi. Mimi. Ya, mi nada 4. Betul, rahasia. Kalau ini sorry. Mi, mi nada 1. Mi ya. Oh iya, halaman sebelumnya ya, silakan. Oke ya, berarti yang janji saya kemarin, saya pikir saya tanya orang China aja ya, saya sendiri nggak pernah pakai, jadi nggak tahu istilah bahasa Mandarinnya. Saya tanya aja orang China asli ya. Iya, Ibu Xiu Zhen tetap nggak gitu cocok ya si Shanshuo. Shanshuo itu gemerlap yang tadi saya jelasin sih. Jadi nggak begitu cocok, tetap harus pakai ini atau ini yang bawah, cuman diulang ya. Jadi kesannya diulang actionnya kan, kelilipan tuh kayak matanya agak nggak enak kan, dikucek-kucek kan. Nah, cayen atau mi yen, cacayen ya kayak mimi yen. Oke ya, Ibu Ineke kejawab ya, mimi rahasia. Nah, tadi kalau teman-teman bilang, oh kalau gitu apa namanya? Nah, itu diulang aja ya. Sorry. Cacayen. Atau mau pakai mimi yen ya, kadang-kadang ya beda budaya, beda ini ya. Jadi dia bilang, oh kalau gitu kok actionnya ya sudah digandain 2 ya, kelilipan ya. Silakan dicatat ya, kelilipan. Nah, kalau Sansu itu memang nggak cocok. Jadi bukan saya bilang Google-nya salah, Google itu mesin sebenarnya ya. Jadi dia mencari sesuatu yang mirip. Cuman kalau kita manusia, bedanya adalah kita menganalisa ya, bahwa ini sebenarnya sama arti dan konteks tuh cocok nggak sih gitu. Makanya teman-teman kan pernah teman-teman ini ada udah lewat banyak ya.
Nah, teman-teman ada nggak yang maksudnya misalnya ada translate terus suruh, misal orang bilang bisa translate, ternyata dia masukin ke Google Translate, grammarnya ada yang ngaco gitu kan kata-katanya. Ya karena dia mesin gitu ya. Jadi dia cuman berdasarkan base kata-kata gitu dan mencari yang mirip. Ya, jadi bukan Google nggak bagus, bukan ya. Tapi kadang-kadang ada kata-kata yang memang dia khusus gitu, nggak dapat cuman kata by kata di translate kayak gitu. Ya, oke, berarti selesai ya. janji saya buat teman-teman semua. jadi我们说眯眯眼还是眨眨眼。OK，谢谢大家参加今天的节目。我们再见，谢谢班长，拜拜。